Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wahtada bihadyihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أحبكم الله. Tiada Jumat tanpa seruan takwa, tiada Jumat melainkan khatib mengingatkan diri pribadi maupun para jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa sejalan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tergambar dalam sabda beliau, fa inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sejatinya hari-hari yang paling istimewa di antara kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qatu. Di hari tersebut Adam alaihissalam diciptakan. Di hari tersebut Adam alaihissalam diwafatkan. Di hari tersebut sangkakala ditiupkan, dan di hari tersebut pula kalian semua dibinasakan. Fa'akthiru an salati fih, maka perbanyaklah kalian semua bersalawat padaku di hari tersebut. Mafhum dari hadis ini jelas bagaimana cara meningkatkan kualitas iman dan takwa. Salah satunya yang sejalan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat yang mulia adalah memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ahabakumullah. Adakah di antara kita yang bisa menjamin bahwa telinga kita belum bermaksiat sejak pagi? Adakah di antara kita yang bisa menjamin bahwa mata kita belum bermaksiat sejak pagi? Lebih daripada itu, adakah di antara kita yang bisa menjamin bahwa hati kita belum bermaksiat sejak pagi? Tentunya jawabannya adalah berat. Ada kemaksiatan yang kesengajaan, ada kemaksiatan yang tanpa kesengajaan. Karenanya di sini kita bisa lihat dalam sebuah kisah yang masyhur bagaimana kekhawatiran para sahabat perihal anggota tubuh yang digunakan untuk bermaksiat. Adalah Syakal bin Humaid radhiyallahu an. Dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni ta'awudan ata'awwadu bih." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa perlindungan. Ajarkan kepada aku ta'awud yang dengannya aku memohon kepada Allah perlindungan. Maka disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bikaffi. Nabi pun kemudian menggenggam tanganku. Ini menunjukkan kepedulian Nabi. Ini menunjukkan bagaimana bahasa tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi kemudian beliau menggenggam tangan dari Syakal bin Humaid. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan wa akhadha bimankibaih. Beliau pun mengambil bagaimana pundakku, merangkulku,
Lalu kemudian beliau mengatakan, qul, katakanlah wahai syakal, a'udzu billah min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Katakanlah wahai syakal, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku, dan dari keburukan kemaluanku. Ini adalah doa yang Nabi SAW ajarkan, memohon kepada Allah perlindungan dari 5 anggota tubuh agar tidak mudah bermaksiat begitu saja. Tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Tidak ada di antara kita yang begitu pedenya mengatakan, saya belum bermaksiat dengan mata saya belum bermaksiat bahkan dengan hati saya. Tidak ada. Maka kebutuhan kita terhadap doa ini adalah kebutuhan yang sangat urgent. Maka kita dihadapkan kepada 2 hal. Bagaimana fitrah manusiawi dan bagaimana realita hawa nafsu. Fitrah manusiawi, bagaimana anggota tubuh jelas kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, lisan untuk berbicara. Ini fitrah manusiawi. Tapi di sana ada realita hawa nafsu. Syaitan tidak akan tinggal diam menjadikan telinga kita tanpa dosa. Syaitan tidak akan tinggal diam menjadikan mata kita tanpa dosa. Syaitan akan terus mengusahakan hal tersebut. Maka ketika 2 hal ini berbenturan, perlu kita punya kesadaran mutlak. Apa itu? Kesadaran bahwa tidak ada kekuatan bagi kita untuk bersendiri dalam melawan godaan syaitan. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan bagaimana agar telinga ini lebih terkondisikan. Jangan sampai kemudian bernikmat-nikmat ketika mendengarkan musik meskipun awalnya tanpa sengaja, tapi kemudian berakhir dengan kenikmatan. Begitu pula kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penglihatan. Jangan sampai yang awalnya mungkin tanpa kesengajaan, tapi kemudian lagi-lagi berujung pada kenikmatan. Begitu pula dengan lisan. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan pula dalam sebagian riwayat, bahwa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, salah satunya adalah disebabkan karena lisannya. Karena bagaimana lisan seseorang ini, bahkan seandainya di sana sifatnya keceplosan, ini bisa membawa petaka atau di sana bisa membawa surga. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Ada seorang hamba yang dia mengucapkan sesuatu mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan. Meskipun ia ucapkan itu tanpa sebuah perencanaan, meskipun ia ucapkan itu sekedar keceplosan, tetapi kalau di sana mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, seperti bagaimana kemudian kita berjumpa dengan orang, seperti kemudian kita berjumpa atau melihat sesuatu yang indah, bukan kemudian kita mengatakan astaga atau yang lainnya, tapi kita mengucapkan masya Allah, maka ini bisa membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kemudian di sana seorang hamba menukilkan sebuah kalimat min sukhtillah, dari perkataan yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, meskipun di sana keceplosan, la yulqi laha balan yahwi biha finnar, maka ia akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Mengomentari tanpa sengaja bagaimana kemudian makhluk Allah bernama hujan, maka kemudian kita mengeluhkannya. Dan banyak sekali contoh dalam hal ini. Maka pengendalian lisan adalah salah satu yang harus kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa tersebut. Lebih-lebih ketika disebutkan bagaimana setiap hari seluruh anggota tubuh kita, ia telinga, ia mata, ia tangan, ia kaki, semuanya mencela lisan. Setiap hari anggota tubuh ini akan mengatakan kepada lisan, ini istaqamta istaqamna. Kalau engkau benar wahai lisan, kami pun akan benar. Wa ini ajwajta i'wajajna. Dan kalau engkau salah, maka kami semua pun akan salah. Para jamaah sekalian, begitu pula terkait dengan 2 perlindungan berikutnya, yakni perlindungan terhadap hati dan perlindungan terhadap kemaluan. Hati, maka di sana ada 2 musuhnya.
syahwat, dan juga syubhat. Syahwat, bagaimana kemudian hati ini sulit sekali untuk husnudzan. Syahwat, bagaimana hati ini sulit untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahwat, seperti bagaimana hati ini kok kemudian lebih gampang sekali iri ketika melihat kenikmatan orang lain dibandingkan ikut bergembira karenanya. Ini semua syahwat. Adapun syubhat adalah seperti seseorang yang dia meragukan atas takdir baik Allah kepadanya. Seperti seseorang meragukan apakah benar Al-Quran dan hadis adalah sumber yang terus relevan di setiap zaman. Dan kita pun perlu untuk terus meminta kepada Allah pelindungan terhadap bagaimana serangan-serangan terhadap hati, baik itu serangan syahwat ataupun serangan syubhat. Begitu pula terkait dengan kemaluan, maka ini jelas tidak ada di antara kita yang meragukannya, tidak ada di antara kita yang menyangsikannya, bahwa ketika kemaluan ini tidak bisa kita jaga, maka di situ pula lah kita akan terhindar dari apa yang telah dijaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surga. Karena beliau mengatakan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaminkan untukku apa-apa yang di antara kedua lisannya dan apa-apa yang di antara kedua pahanya, aku akan jaminkan untuknya surga. Para jamaah sekalian, sungguh senjata terbaik bukanlah rasa pede kita bahwa kita mampu untuk kemudian melawan hawa nafsu, tapi senjata terbaik adalah kesadaran diri akan kelemahan diri kita jika tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ahabbakumullah. Para jamaah sidang salat Jumat, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Setelah pada khutbah yang pertama, khatib mengingatkan diri pribadi maupun para jamaah sekalian tentang sebuah senjata, yakni kesadaran akan kelemahan diri jika tidak meminta pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pelindungan kepada Allah melalui dengan doa-doa pelindungan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlindung kepada Allah dari keburukan pendengaran, dari keburukan penglihatan, dari keburukan lisan, begitu pula dari keburukan hati dan juga kemaluan. Maka di antara pelindungan lainnya adalah bagaimana kita melazimkan istighfar. Terus beristighfar dan terus memperbanyaknya di setiap hari. Maka ini salah satu pelindungan yang mudah, hanya butuh kesadaran dan kelembutan hati. Ada sebuah riwayat yang menarik. Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala memasukkannya dalam sunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yughan ala qalbi. Sungguh terkadang hatiku lalai. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Maka aku pun beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis ini, para jamaah sekalian, dijelaskan oleh para ulama bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkadang hatiku lalai. Karena apa lalainya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah karena maksiat? Tentu saja tidak. Lancang sekali ketika kita mengatakan lalai hatinya Nabi karena maksiat. Lalu karena apa? Lalainya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena aktivitas-aktivitas harian. Bagaimana beliau sebagai pemimpin pasukan perang, bagaimana beliau sebagai pemimpin negara, bagaimana beliau sebagai pemegang kunci Baitul Mal, selain bagaimana aktivitas-aktivitas beliau bersama dengan keluarganya. Inilah kesibukan dan aktivitas harian beliau yang melalaikan dari zikrullah. Maka pertanyaannya, kalau beliau terlalaikan dari zikrullah karena aktivitas harian, dengan apa kita terlalaikan dari zikrullah? Apakah kita terlalaikan dari aktivitas harian atau kita terlalaikan karena maksiat demi maksiat? Maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terlalaikan disebabkan aktivitas harian, beliau beristighfar 100 kali. Pantaskah kemudian kita justru mengkortingnya hanya 3 kali selepas salat wajib? Pantaskah kemudian kita mensedikitkan jumlah tersebut?
Apalagi disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau menyampaikan bahwasanya kunna na'ud, kami ini menghitung bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jalsatil wahid, dalam satu kali duduk, maka beliaulah yang kemudian beristighfar 100 kali. Maka bukan dalam sehari, countingnya ini bukan 24 jam, tapi countingnya adalah dalam satu kali duduk. Dan dalam lafal Ibnu Umar disebutkan, dalam satu kali duduk kami menghitung, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah tobatku, innaka antal ghafurur rahim, sejatinya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ini lafalkan dalam setiap majelis-majelis kita, baik itu kemudian dalam majelis rapat, baik itu kemudian dalam majelis mungkin bersama dengan keluarga, atau majelis-majelis yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Ini yang bisa kami sampaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahyaihim wal amwat wa ya qadi al hajat wa ya mujib ad da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Afgan, fi Yaman, fi Filistin wa fi ghairi dhalik. Allahumma anshur shabab al muslimin, Allahumma anshur madlumina min al muslimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' aw da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzu bika min haula'il arba'. Allahumma jannibna an munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Allahumma inna na'udzu bika min syarri sam'ina wa absarina wa alsinatina wa qulubina wa furujina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Aqimis salah.